Selamat siang pemirsa, kami hadir dengan informasi terbaru mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sebuah telepon genggam milik korban berinisial RS dilaporkan dicuri oleh dua orang tersangka yang berinisial MA dan FT. Peristiwa tersebut terjadi di halaman gedung belajar pada waktu kegiatan berlangsung. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kedua tersangka diduga mengambil handphone milik korban tanpa izin. Namun aksi mereka tidak berlangsung lama. Warga yang sedang melintasi lokasi kejadian melihat adanya tindakan mencurigakan dan segera melakukan pengejaran. Berkat kesigapan warga, tersangka berhasil diamankan tidak lama setelah kejadian dan kemudian diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus tersebut selanjutnya dibawa ke persidangan guna menjalani proses hukum. Dalam persidangan, para tersangka dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang diduga telah mereka lakukan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap tindak kejahatan serta segera melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada aparat terkait. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Persidangan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 20 garis miring pidana umum garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri dengan terdakwa 1 Arya Alfaridi dan terdakwa 2 Fikri Tama Umafi pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 siap dimulai. Hadirin disilakan berdiri, majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan berdiri, majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 20 garis miring pidana umum garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri atas nama terdakwa 1 dan terdakwa 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa siap dihadapkan ke persidangan? Siap Yang Mulia. Petugas, silakan masukkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap dan sehat Yang Mulia. Apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya Yang Mulia, di sebelah kanan saya adalah penasihat hukum saya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Silakan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakannya. Bahwa terdakwa Arya pada sore hari di lapangan belakang telah mengambil satu unit handphone milik korban Rini tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan saat korban sedang memarkir motor dan meletakkan handphonenya di atas jok, sehingga memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP dan terhadap terdakwa Fikri dikenakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta. Baik, kalau begitu kita langsung lanjutkan ke pembuktian saksi dan barang bukti. Petugas, mohon hadirkan para saksi ke ruangan sidang. Para saksi, sebelum memberikan keterangan, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara Azri, jelaskan kejadiannya. Jadi gini Yang Mulia, ketika kami mau parkir motor, kami menjumpai dua pelaku ini sedang memantau korban dari kejauhan. Pas saya melewati mereka, saya menandai muka mereka sambil melihat gerak-gerik mereka. Lalu ketika kami parkir, saya melihat korban sedang bermain HP, lalu meletakkan HP tersebut di atas motor beliau. Ketika beliau cermin atau sedang ngaca di sepeda motor, datanglah pelaku pertama untuk mencuri, mengambil handphone tersebut. Refleksnya saya, langsung saya mengejar pelaku tersebut. Terus
Tidak. Saya melihat dari awal sampai akhir. Yang mulia, saksi menyaksikan langsung tanpa terputus. Bagaimana dengan saudara Kiki? Ya, saya bersama Azri sedang memarkirkan motor. Lalu saya melihat ini meletakkan HP-nya di atas jok motor. Lalu saya melihat Arya mengambil HP-nya Kiki. Apakah saudara Kiki melihat Fikri? Iya, saya melihat Fikri berada di dekat lokasi kejadian. Apakah saudari melihat Fikri mengambil HP? Tidak, saya hanya melihat dia menunggu di dekat lokasi kejadian. Berarti tidak ada bukti bahwa Fikri juga mencuri. Tapi dia bersama pelaku di lokasi saat kejadian. DPU silakan hadirkan korban. Baik yang mulia. Korban silakan masuk ke ruang sidang. Bagaimana dengan saudara Rini? Silakan beri penjelasan. Jadi yang mulia, saya mau pergi ke kampus. Terus pas sudah sampai di parkiran, saya ngecek HP saya. Nah, HP saya itu saya taruh di jok motor, terus saya bercerminkan. Baru saya nggak tahu, HP saya tiba-tiba hilang. Terus saya lihat ada orang yang lari, dan saya teriak maling karena HP saya sudah tidak ada di situ. Apakah HP-nya sekarang sudah kembali? Ya, HP-nya sudah kembali. Apakah benar saudara mengambil HP korban? Benar yang mulia, saya hilaf. Khilaf tidak menghapuskan perbuatan pidana. Bagaimana dengan saudara Fikri? Saya tidak mengambilnya, tapi saya ada di sana. Tapi saudara tertangkap bersama pelaku. Iya. Yang mulia, tidak ada bukti klien kami mengambil barang maupun memiliki niat jahat. Namun ia berada di lokasi dan tidak mencegah, sehingga memenuhi unsur pasal 55 KUHP. Tetapi kehadiran tidak sama dengan penyertaan. Fakta menunjukkan keterlibatan. Cukup. Sidang harus tertib. DPU silakan bacakan tuntutan. Unsur-unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi. Dan pasal 55 KUHP terhadap Fikri juga terpenuhi. Tuntutan, Arya 2 tahun, Fikri 1 tahun 6 bulan. Apakah ada pembelaan dari kuasa hukum? Izin yang mulia, Arya mengakui kesalahannya dan menyesal. Dan Fikri tidak memiliki niat jahat yang mulia. Menimbang fakta persidangan. Unsur pasal 362 KUHP terpenuhi. Fikri terbukti turut serta. Dengan ini memutuskan 1. Arya terbukti melanggar pasal 362 KUHP